Baik, sudah Ibu. Terima kasih, Bu. Yuk. Nah, ini ya. Nah, sudah saya tidak berpanjang-panjang, ini hanya penjelasan umum saja tentang materi penyakit yang akan Anda lihat ya. Nah, ini yang pertama adalah penyakit bercak daun ya. Penyakit bercak daun ya. Namanya lip spot kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau Anda nanti mencari publikasi-publikasi lip spot itu berarti ya bercak daun. Kacang tanah inangnya dan patogennya namanya Cercosporidium personatum dan Cercospora arachidicola dalam tadi Deuteromycota mycotina atau Deuteromycetes. Nah ini kalau dibandingkan dengan kacang sehat itu gejalanya bisa kelihatan dengan sangat mudah dan bagi petani sebetulnya menganggap penyakit ini itu bukan penyakit. Ya. Petani malah berpikir kalau kacangnya sudah menunjukkan gejala penyakit ini itu sudah mau panen menurut petani. Ya, jadi petani itu berpikirnya seperti itu. Padahal ini adalah penyakit yang sangat merugikan karena bisa menyebabkan seluruh daun ini penuh dengan bercak-bercak. Kalau dalam masa pengisian polong, ini kan sangat mengganggu karena fotosintesis tidak bisa berjalan dengan sempurna sehingga berakibat pada polong yang bentuknya tidak sempurna ya atau kualitas kacangnya juga menurun jauh ya. Nah, tapi kalau petani ini menganggap tidak bukan penyakit. Nah, padahal ini kalau Anda lihat di pertanaman kacang tanah, mudah-mudahan kita cepat offline ya. Jadi Anda bisa praktikum di kebun Anda karena di AGH itu punya kebun percobaan di depan kampus yang dipakai oleh beberapa lumayan lah cukup banyak termasuk yang dominannya adalah dari AGH menggunakannya. Nah di situ selalu nanam kacang tanah. Nah, ini bercaknya ini ada dua, yang satu coklat ya, yang satu hitam. Kalau yang nyerangnya lebih dulu disebut dengan early leaf spot (ELS), penyebabnya adalah Cercospora personatum ya. Tapi bercaknya relatif bulat ya. Kemudian berwarna coklat kehitaman ukurannya 1 sampai 1,5 mm. Jadi ini yang hitam. Berhalo kuning. Halo kuning ini kalau didekatkan kayak gini. Jadi di sekitar bercak itu ada kuning. Nah, ini kita menyebutnya halo. Halo itu adalah racun yang dikeluarkan oleh Cercospora ini. Namanya Cercospora. Ya. Cercospora mengeluarkan Cercospori. Jadi meracuni seperti ini. Ini kita sebut dengan halo. Halonya warnanya kuning. Nah, pada bercak terdapat titik-titik hitam yang merupakan conidiofor dan conidia. Jadi ini kalau Anda lihat bercaknya dari dekat seperti ini, itu Anda akan melihat titik-titik hitam. Di mana di situ ada conidia dan conidiofor. Ada sporanya dan ada tangkai spora kalau bahasa umumnya. Waktu Anda SMA atau waktu PPKU kan nyebutnya nggak ada dibedakan ya, semua spora. Tapi kalau di dalam belajar penyakit tumbuhan harus betul-betul tahu karena perbedaan dari kelas cendawan yang menyebabkannya cara mengatasinya juga akan berbeda. Jadi nggak boleh salah. Nah ini serangan yang satu lagi lebih lambat. Ya, ini disebabkan oleh Cercospora arachidicola. Gejalanya bercaknya memang gejalanya bercak ya, berbeda dengan karat nantinya ya, yang sering juga muncul bersama. Jadi di tanaman kacang tanah ini selain bercak daun, ada penyakit karat yang bisa Anda lihat di sini adalah pada bagian bawah yang bintik-bintik ini, bercak VS karat, kecil-kecil. Memang lebih kecil karat itu dibandingkan dengan bercak Cercospora. Ya. Nah ini kalau yang satu lagi, ini bercaknya lebih coklat. Ya, lebih coklat dibandingkan dengan yang ELS. Yang LLS itu bercaknya lebih coklat. Kadang-kadang di kacang tanah adanya cuma satu, kadang-kadang berdua ada ya. Kadang-kadang yang coklat aja, atau yang hitam saja, atau ada berdua, coklat dan yang hitam. Nah ini biasanya memang penyakit ini muncul pada masa tanaman memasuki masa generatif. Makanya petani selalu menganggap bahwa kalau udah penyakit itu muncul, sebentar lagi panen. Anggapnya begitu. Nah ini adalah bentuk konidia, bentuk mikroskopis dari cendawan ini, ya,
bentuk konidia warnanya coklat hijau kalau yang arah hidikola ya, ramping seperti gada terbalik, membulat dan agak melengkung bersepta sampai 12. Jadi yang kurus ini, di yang bagian kanan ini, yang ini. Ya. Sedangkan yang personatum bentuknya mirip, tetapi di sini lebih pendek dan lebih gemuk seperti tabung atau gada terbalik, agak melengkung. Agak melengkungnya ya melengkungnya sedikit sih, tidak melengkung banget. Ujung pangkalnya kelihatan lebih runcing, membulat, dan dengan hilum tampak jelas. Septanya 1-9. Septanya ini maksudnya yang kayak sekat-sekatnya ini 1-9. Jadi paling banyak 9. Tapi kalau yang ini lebih lebih kurus sehingga lebih banyak septanya. Nah ini biasanya konidia ini tumbuh di permukaan, makanya Anda melihatnya seperti bintik-bintik hitam. Itu adalah karena adanya conidiofor ini, di mana di atas conidiofor ini, conidia ini akan di sini tempatnya. Kalau utuh ya, Anda melihatnya. Conidia itu selalu nempel atau selalu melekat pada conidiofor. Kecuali kalau terganggu oleh angin, terganggu oleh kita, baru lepas. Dia antara conidianya dengan conidiofor. Ya. Jadi ini bentuknya. Ini Anda harus biasanya kalau praktikum offline, Anda mencari sendiri nih dari gejala itu, membuat spesimen sendiri, lalu kemudian mendokumentasikan. Cuma karena kita WFH, jadi semuanya diberikan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk gambar-gambar untuk membantu pemahaman Anda. Nanti kalau ujian juga yang ditanya adalah biasanya bentuk mikroskopis dari cendawan ini atau nematoda ya. Itu Anda harus tahu yang itu cendawan apa, penyebabnya apa, inangnya apa ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyakit bercak belah ketupat atau BLAS. Nah ini inangnya bisa rumput, bisa padi. Intinya tanaman-tanaman sejenis padi dari golongan poaceae. Tapi biasanya terbatasnya pada rumput dan pada padi. Ini masih sama satu keluarga tadi dengan Cercospora. Nah ini bercaknya adalah karena seperti nama penyakitnya, bercaknya berbentuk belah ketupat memang. Jadi seperti belah ketupat ini, cantik bercaknya. Dan ini sangat khas, jadi nggak salah lah kalau Anda ke lapangan melihat, oh itu bercak belah ketupat. Nah ini membesar, nah kadang-kadang bisa bentuknya seperti belah ketupat, diameternya bisa sampai 1. Kemudian tengahnya yang khas dari penyakit ini adalah gejalanya berwarna tengah itu abu-abu. Jadi bukan kayak tadi, Cercospora kan coklat semua bercaknya. Kalau ini ada abu-abu. Pinggirannya aja yang coklat. Nah, pada pembungaan ini, kalau dia menyerang pada bagian leher dari malai ini menyebabkan leher malai tadi patah, ya, membusuk patah, sehingga menyebabkan bulir padi yang dihasilkan akan putih atau hampa. Ya, jadi makanya disebut blas, hilang semua. Ya, blas. Nah, ini penyakit penting nih pada padi. Nah, dulu-dulunya adalah penyakit blas ini hanya menyerang tanaman padi gogo. Padi gogo itu padi yang di lahan kering. Tapi beberapa tahun terakhir itu tidak hanya padi gogo. Dia pindah juga ke padi-padi yang biasa di lahan sawah. Karena apa yang nanam padi gogo juga nggak banyak. Jadi dia mencari inang lainnya. Beradaptasi dengan lingkungan sawah yang biasanya lingkungan yang kering. Nah ini bentuk konidianya itu khas seperti buah pir, ya, bersekat 2 sehingga ada 3 ruang begini. Anda bayangkan adalah bentuk pir ya. Mungkin pir apa ya yang bentuknya agak memanjang ini kalau di pekam itu kali ya. Nah ini konidianya. Nah di ujung-ujung konidianya inilah yang menempel. Anda bayangkan seperti buah gitu ya. Buah itu kan menempel pada apa tangkai buah. Gitu ya. Nah spora-spora atau konidia juga menempel pada tangkainya. Tangkai spora atau tangkai konidia yang kita sebut kalau konidia, konidiofor. Kalau spora, spora nilofora. Ini kalau dilihat di bawah bentuk mikroskopinya juga kelihatan sama.
Nah, yang ketiga ini adalah hawar daun. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya, tadi di depan yang bercak-bercak coklat disebut bercak. Sekarang yang bercak coklat juga disebut hawar. Ini ada bedanya antara bercak dan hawar. Ya. Sama-sama bercak. Kalau bercak saja disebut penyakit itu lip spot, itu berarti bercaknya sangat terbatas. Jadi terutama terbatas pada daerah sekitar daun, ya, tulang daun yang mengapitnya, paling sekitar situ. Tetapi kalau hawar daun, itu adalah bercak daun yang meluas dengan batas yang tidak jelas. Jadi bisa kemana-mana. Ini bisa satu daun ini tertutupi oleh gejala bercak ini. Ini kayak gini nih. Awalnya kecil, tapi habis itu dia membesar sendiri. Kalau kondisi lingkungannya menguntungkan, ini segera besar. Ini penyakit penting pada tanaman talas. Ya. Nah ini Bogor itu salah satu tempat talas. Oleh-oleh Bogor itu yang terkenal adalah talas Bogor. Ini menjadi penyakit yang serius pada talas dan sangat mudah kita temukan pada tanaman talas gejala ini. Bercaknya kecil awalnya, kuning dulu, lalu berbentuk berubah bentuk menjadi agak bulat, melebar menjadi hawar, dan ini kalau didekatkan, kalau kita lihat secara dekat, ini seperti konsentris. Konsentris itu yang muter-muter gini, Bu. Jadi seperti kalau orang panahan itu kan suka ada lapangan panahnya ya, yang bentuknya muter-muter itu. Itu namanya konsentris. Dengan warna bagian tengahnya abu-abu, keabu-abu. Dan daunnya mati, nekrosis. Karena biasanya kalau sudah terserang hawar seperti ini, daunnya jadi rapuh, ya mudah sobek, sehingga sering terlihat berlubang-lubang. Ini Bogor sangat sesuai nih kondisi lingkungannya untuk perkembangan penyakit hawar talas ini. Sebabnya adalah Phytophthora colocaceae dari golongan Pseudofumicetes. Beda keluarga dengan Deuteromicetes. Nah, ini bentuknya, tanda penyakitnya adalah ini kalau kita lihat siklus hidupnya ini secara skematis nih begini nih. Ada bercak daun ya, lalu kemudian menghasilkan spora. Sporanya ini di dalamnya itu ada namanya eh, eh, terbang, kemudian diterbangkan kemana-mana, lalu sporanya mulai berkecambah, lalu kemudian kalau ketemu tanaman baru dia mulai menginfeksi gitu ya siklusnya. Ini menginfeksi masuk ke dalam jaringan tanaman ya. Nah ini lalu nanti menghasilkan spora di mana sporanya bisa bertahan di dalam tanah dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya. Lalu kemudian kalau ketemu air, misalnya hujan, spora tadi pecah, mengeluarkan isinya yang namanya kita sebut sebagai zoosporangium. Karena dia motil atau bisa bergerak seperti kecebong. Mungkin Anda tahu kalau kecebong ya. Jadi kalau kecebong kan hitam, kalau ini nggak ada warnanya, namun dia bisa bergerak. Disitulah patogen ini berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lain, apakah lewat angin, apakah lewat air. Ya, itu. Nah ini adalah bentuknya, bentuk bentuk apa namanya dari sporanya ya. Bentuknya sangat khas seperti buah lemon, tapi lemonnya ini lemon yang agak panjang ya. Nah ini membentuk seperti ini. Lalu dia juga bereproduksi secara seksual, di mana membentuk apa yang disebut dengan oospora. Jadi struktur seksual jantan dan betinanya ini kalau bersatu membentuk struktur namanya oospora. Dan oospora ini adalah bentuk bertahan dari patogen ini di dalam tanah. Anda perhatikan ya, dindingnya sangat tebal. Dia melindungi zoospora tadi di dalam. Ya. Nih. Dan ini tahan pada kondisi yang sangat ekstrim, termasuk kemarau gitu ya. Masih kuat ya. Atau inangnya udah mati, nggak ada, dia juga masih kuat bertahan di dalam tanah. Ini kalau dilihat dari mikroskopis aslinya, bentuknya sangat cantik ini. Jadi memang mirip buah lemon. Ini untuk yang Phytophthora. Sampai Phytophthora ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nah, kalau cukup jelas saya lanjutkan ke yang nomor 4.
Penyakit kita banyak hari ini 16 ya. Ini baru nomor 4 kita. Nah, ini adalah hawar daun ya. Tadi saya udah nggak perlu lagi menjelaskan tentang hawar ya. Bercak daun yang meluas tanpa batas yang jelas kita sebut dengan hawar. Ini pada jagung. Penyebabnya adalah Xerohilum tursicum. Ini nama barunya. Nama lamanya Helminthosporium tursicum. Masih Deuteronicotina. Nah, awalnya bercaknya ini adalah sehat, ini yang sakit ya. Nah, ini diawali dengan bercaknya kecil lalu meluas membentuk bercak yang elips karena ini tanamannya monokotil. Gak mungkin tanamannya monokotil bercaknya bulat-bulat gitu ya. Karena dia mengikuti arah tulang daun ini seperti ini. Berwarna coklat nekrosis, lama-lama warnanya seperti warna jerami seperti ini sampai abu-abu dan menyebabkan daun kering. Ini kalau udah parah nih seperti ini, bahkan seluruh daun nanti akhirnya lama-lama kering ya. Jadi ini merupakan cendawan penting, penyakit penting pada tanaman jagung. Dia lebih suka pada jagung yang manis biasanya daripada jagung yang kita pakai untuk makanan ternak. Dia lebih suka pada jagung manis. Kayak kita. Jadi kalau kita suka yang enak, masukin juga suka yang enak. Nah, ini adalah bentuk mikroskopis dari cendawan ini ya. Ini adalah conidiophore. Dan ini adalah konidianya sangat khas seperti buah petek. Ya, seperti buah petek. Warnanya coklat ya, berkelompok ya biasanya. Kemudian bentuknya oklavat pragmasporus ya. Jadi pragmasporus itu seperti ada apa ya? Inilah apa? Seperti ada porus, porus itu seperti lubang-lubang semacam itu ya. Nanti seperti ini dan dia memiliki septat. Jadi seperti terbelah, jadi kayak persis kayak buah petai. Ya. Yang suka petai, pokoknya kalau lihat hawar daun Helminthosporium ini atau Xerohilum ini, ingatlah petai. Lalu yang berikutnya adalah kresek, ini bakteri. Kalau tadi cendawan, sekarang kita ke bakteri. Nah, di sini penyakit ini ya disebabkan oleh bakteri yang namanya Xanthomonas oryzae, Pathophar oryzae. PF itu Pathophar. Pathophar itu menggambarkan ada nama belakangnya oryzae itu menggambarkan inang. Di Xanthomonas oryzae, Pathophar oryzae. Ini yang menyerang padi. Ini gejala umumnya adalah mulai dari pinggir daun biasanya. Karena bakterinya masuk melalui hidatoda. Mungkin Anda masih ingat ya hidatoda. Kalau daun di pagi hari itu suka mengeluarkan gutasi, air gutasi. Ya. Di pinggir-pinggir, di ujung-ujung, di pucuk. Nah, itu adalah adalah hidatoda yang mengeluarkannya. Nah, bakteri masuk lewat situ. Sehingga gejala awalnya adalah bercak adalah di sepanjang tulang daun ini adalah bercak warna hijau kelabu, kemudian tulang daunnya lama-lama kuning. Nah, ini lalu 2 minggu kemudian biasanya kering, mengering seperti ini, sampai akhirnya kering semua. Sehingga kalau tertiup angin, bunyinya sangat keras kreseknya dibandingkan dengan tanaman sehat. Tanaman padi sehat kalau ditiup angin juga bunyinya kresek-kresek, tapi kalau udah plus sakit hawar daun ini, ya hawar daun bakteri ini, itu bunyinya lebih keras karena biasanya daunnya agak lebih kaku. Makanya penyakit ini dikenal sebagai penyakit kresek. Tanda penyakitnya adalah bakteri, ya sel bakteri, di mana sel bakteri ini membentuk kapsul, ya, kayak kapsul aja. Tapi di ujungnya ada flagela, ya, gramnya gram negatif. Flagela ini adalah yang membantu berpindah nih kalau di sawah kan banyak air ya, berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain atau berpindah ke tempat yang jauh. Kemudian balik lagi ke cendawan, penyakit ini juga penyakit legendaris Anthracnosa. Inangnya adalah cabai. Patogennya adalah namanya Coletotrichum acutatum. Nah, gejalanya adalah busuk matang. Jadi penyakit ini, gejala busuknya baru terlihat apabila cabenya mulai matang, ya, sudah tua. Tapi kalau cabai-cabai yang muda, dia nggak kelihatan gejalanya.
Nah, ini terdapat bercak coklat kehitaman meluas menjadi busuk lunak ya, seperti ini. Terdapat titik-titik kecil. Nah, di sini juga bentuknya konsentris. Kalau dilihat dari dekat, ada titik-titik hitamnya. Dan di sini cendawan ini tumbuh di atas satu badan yang namanya acer fuli. Nah, pada acer fuli itu ya biasanya conidiophore dan conidia ada di situ, ya, di atas acer fuli. Dan kadang-kadang membentuk seta. Seta ini seperti kumis gitu ya. Jadi kalau di permukaan bercak itu kelihatan titik-titik hitam itu kalau dilihat di bawah mikroskop seta ini. Ya. Nah ini apa namanya kelihatan sangat jelas seperti ini. Dan dia membentuk konidia ada dua. Ya, yang satu konidianya berbentuk seperti bulan sabit. Ini kalau Anda lihat dari dekat, ini udah pada rontok nih dari conidiophore-nya. Konidianya yang bentuk bulannya bulan sabit. Satu lagi adalah yang membentuk konidia yang lebih kecil. Ya. Bentuknya tidak seperti bulan sabit, jadi kecil-kecil. Kita sebut di sini sebagai mikrokonidia, makrokonidia. Yang kecil dan yang besar. Ya. Mikro dan makro. Nah ini kalau Anda ingin membuktikan seperti apa aslinya gejala penyakit ini sangat mudah. Pasti di rumah ibu Anda punya cabai kan, nyimpen cabai. Nah itu keluarkan dari kulkas, lalu biarkan di atas di ruangan gitu ya, ditaruh di atas piring lah atau apa gitu. Terus Anda amati, nanti lama-lama kelihatan bercaknya keluar. Ya, bisa dilihat di cabai yang masih hijau tapi sudah tua ataupun cabai yang merah. Beberapa hari kemudian nanti akan kelihatan. Ini penyakit antraknosa ini penyakit penting memang pada buah. Mungkin Anda sering juga lihat kalau Anda makan pisang. Pisang itu kan suka ada bintik-bintik coklat di kulitnya ya kalau udah agak matang. Benar nggak? Kalau waktu awal matang kuningnya mulus. Tetapi kalau udah matangnya beberapa hari, di permukaan kulit pisang itu ada bintik-bintik coklat. Itu adalah patogen ini, antraknosa. Penyebab antraknosa. Jadi memang dia menyukai buah-buah yang sudah matang. Nah, yang ketujuh ini adalah karat. Ya. Kenapa disebut karat? Ini inangnya kopi. Patogennya namanya Hemilia pastatricum. Besok-besok kalau punya anak jangan merasa ini, oh namanya bagus ya Hemilia pastatricum. Hemilia sih ada yang bernama Hemilia. Jadi jangan pakai pastatricum, nanti jadinya penyakit karat. Ya. Nah ini kenapa disebut penyakit karat? Karena memang gejalanya di atas permukaan, di bawah permukaan daun, kita bisa melihat bercak tertutup oleh lapisan tepung berwarna jingga, ya sampai warna karat ya. Ini adalah merupakan uredia dari spora ini yang berisi uredospora. Nah ini nanti bercaknya kalau dilihat di balik daunnya di atas permukaan bercak itu kita juga bisa melihat yang sama, tetapi yang banyak biasanya di bagian bawah. Nah apabila bercaknya di bagian bawah lebih kita lihat karatnya di bagian atas itu biasanya kuning, kuning saja gejalanya. Jadi permukaan atasnya kuning gini. Nah, sebagian besar cendawan ini membentuk spora di bawah permukaan daun. Menurut Anda kenapa ya itu? Kenapa nggak di atas? Di atas permukaan daun, tapi di bawah. Dia milihnya di bawah. Coba, kira-kira kenapa? Giovanni, Biar nggak kena sinar matahari, Bu. biar nggak sinar, kayak gadis ya, nggak kena sinar matahari pakai payung gitu ya. Oke, salah satunya adalah biar tidak kena sinar matahari. Karena biasanya kalau kena matahari, patogen-patogen gini nggak suka dia. Matahari ke kita saja itu sinar ultravioletnya mengganggu kulit kan kalau kelamaan di tempat panas. Apalagi ke patogen seperti ini. Sehingga dia memilih di bawah permukaan daun karena di bawah permukaan daun terlindungi dari matahari dan suhu serta kelembapan di bawah daun dibandingkan dengan yang di atas itu lebih sesuai bagi perkembangan cendawan umumnya. Sehingga biasanya banyak cendawan itu membentuk yang menyerang daun, membentuk sporanya banyak di bawah permukaan daun. Nah ini menyebabkan bahkan bisa menyebabkan pohon ranting kalau gejalanya parah. Nah inilah gejala penyakit karat yang tadi saya bilang mengubah kebiasaan orang Inggris dari peminum kopi menjadi peminum teh. Ini gara-gara karat ini.
Nah, bentuk uredosporanya karena tadi itu adalah uredia, semacam satu apa namanya satu struktur yang menghasilkan uredospora. Nah, ini bentuknya hemi setengah, hemileos, makanya dikasih nama hemilia astatri. Jadi separoh. Ya. Makanya saya bilang jangan dikasih nama anaknya hemileia. Nanti artinya separoh. Separoh cantiknya, separoh pinternya, kan nggak enak. Harus yang utuh, bulat. Jadi ini warnanya jingga seperti ini, ya. Nah, ini uredospora matangnya biasanya warna jingga ini, ya. Lalu ini sangat mudah sekali kita lihat. Jadi kalau kita colek tadi bagian yang ada karatnya, itu dilihat di bawah mikroskop langsung kelihatan ratusan, itu langsung kelihatan di bawah mikroskop. Dengan bentuk yang khas tadi, seperti setengah lingkaran, di mana di pinggirannya kita bisa melihat seperti ada duri-duri. Jadi kayak duren pinggirannya. Ya. Jadi kalau penggemar duren ngelihat ini membayangkannya duren, yang kuningnya dalamnya, pinggirannya adalah yang kayak duri adalah kulitnya. Nah, ini untuk karat kopi. Kemudian satu lagi masih karat juga, yaitu karat jagung, padar jagung. Nah, ini karatnya bentuk mikroskopisnya berbeda dengan karat yang tadi. Ini nama penyebabnya adalah Fuchsinia sorgi, masih Basidiomycetes, ordonya Uredinales. Jadi dia membentuk uredospora juga. Ini karatnya diawali oleh titik-titik berwarna coklat keemasan, ya. Lalu kemudian seperti pustul. Pustul itu sesuatu yang menonjol di permukaan daun, kita sebutnya pustul. Jadi kalau Anda perhatikan ini di depan permukaan daun ada kelihatan tonjolan-tonjolan seperti ini. Nah, ini kalau kita ambil dengan jarum pentul gitu. Jarum pentulnya dicelup ke air sebentar, lalu kita colek gitu di pustul ini, lalu kita letakkan di dalam objek gelas yang sudah ada ditetesi air, itu langsung kita bisa melihat bentuk mikroskopis dari cendawan ini, di mana dia membentuk uredospora yang ini, dan juga membentuk satu lagi spora yang namanya teliospora. Ya. Teliospora khas juga, bentuknya coklat dan bersekat, biasanya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat ini, itu berarti teliospora. Nah, ini selnya tunggal kalau yang uredosporanya ya. Teliumnya gelap, ini warnanya coklat gelap sebetulnya. Berisi teliospora, bersel 2 ya ini, agak konsentris, nah ya. Ada septanya nih, ada septanya di tengah dan memiliki pedicel panjangnya sekitar 80 mikrometer. Pedicel yang ini. Jadi jangan berpikir kalau dilihat mikroskop sih kelihatan, tapi kalau mata telanjang ini nggak bisa kelihatan karena mikrometer. Dan cendawan ini membentuk pycnidium, nanti akan menghasilkan spora yang namanya pycnidia, dan membentuk aecium yang nanti menghasilkan spora namanya aeciospora, dan dibentuk di tanaman lain, bukan di tanaman jagung, tapi di tanaman oxalis, karena oxalis ini adalah sebagai inang perantara dari cendawan karat ini. Ya. Nama cendawannya tetap sama, walaupun sporanya bentuknya beda-beda, karena memang spora karat itu membentuk beberapa tipe spora. Salah satu tipe sporanya adalah aeciospora atau pycnidiospora yang biasanya ini di tanaman gulma. Oxalis itu gulma. Jadi sebagai inang perantara sekaligus inang alternatif. Jadi kalau jagung lagi nggak ada, dia di sini diem. Kemudian yang ke-9 ini adalah cacar daun teh. Ya. Jadi seperti nama penyakitnya cacar, memang gejalanya seperti cacar. Ya. Nah ini kalau teh itu apanya yang dipanen? Hah? Estri, apanya yang dipanen? Daun, Ibu. Iya, daunnya yang mana? Yang Bagian. pucuknya, Ibu. Nah, sampai ada iklan pucuk tuh ya, iklan teh. Nah, jadi nyawanya atau nilai ekonomi dari teh ini adalah pada bagian pucuknya. Ya. Dan cendawan ini memang menyerangnya pada bagian daun yang muda atau daun peko tadi, ya, daun pucuk. Itu kalau teh, ya,
Itu daun pucuk harganya beda dengan daun yang di bawah-bawahnya. Kelasnya juga beda. Ya. Jadi dia kalau yang di teh yang kita minum sehari-hari itu itu udah bukan pucuk lagi, tapi udah teh yang daun yang di bawah-bawahnya yang sudah lebih tua. Harganya lebih murah. Nah, penyebabnya namanya Exobasidium vexa. Nah, Basidio nicotina. Dan ini kalau kalau sehat begini, nah kalau enggak, kalau kena karat, kalau kena cacar nih gejalanya begini. Jadi menyerang daun tua, nah ini kita akan melihat gejala mirip seperti cacar, ya. Dilapisi oleh permukaan yang putih. Nah, yang putih ini namanya adalah spora dari cendawan ini yang disebut dengan Basidiospora. Ya. Basidiospora itu dihasilkan dari basidium. Bentuknya elipsoid. Elipsoid itu ya bentuk elips ya. Uniseluler dan hialin. Hialin itu warnanya seperti warna daun. Jadi kalau Anda lihat di bawah mikroskop, nanti di lapang pandangnya itu akan kelihatan seperti ada air gitu ya, tapi bentuknya firm. Jadi bentuknya kalau air kan bisa berubah-berubah, kalau ini enggak, bentuknya firm tapi warnanya seperti warna air. Ini ukurannya juga kecil ya, 13 sampai 27 kali 4,3 sampai 6,5 mikrometer. Nah, ini pokoknya sangat merugikan pada teh. Nah, tahapan dari gejala ini pada teh adalah, ini menurut Reitsma dan Van Emden ya, ini awalnya bercak, tidak berwarna, dikelilingi oleh zona berwarna hijau kekuningan, lalu berkembang menjadi bintik kecil, kemudian bintik kecilnya melebar dan makin cekung, udah lebar tapi cekung, sehingga menonjol seperti cacar. Saya kira mungkin hampir di semua kita pernah kena cacar air, atau ada yang belum pernah kena cacar air. Nah, kalau belum pernah, belum tahu membayangkannya ya. Nah, ini persis seperti itu, ya, menutupi cekungan. Jadi epidermis menutupi cekungan masih utuh. Lalu kemudian dia menonjol ya seperti cacar. Nah, basidium di dalam jaringan parenkinnya menembus daun, menembus epidermis, dan pusat cacarnya akan bertepung putih. Jadi yang tadi kelihatan putih di sini itu adalah spora dari cendawan ini. Ya. Terdiri dari basidium yang berisi basidiospora yang menjadi sumber inokulasi. Nah, ini berkembang kemudian, lalu kemudian lama-lama akan menjadi coklat itu nanti kalau sudah sudah serangan lanjut. Ya. Jadi yang tadi kelihatan seperti cacar akan berwarna coklat, dan ini jaringan mulai mati, warnanya menjadi coklat tua, kemudian akhirnya lepas membentuk lubang-lubang. Sehingga kalau Anda melihat nanti, kalau pas jalan-jalan ke kebun teh, kemudian Anda melihat tehnya berlubang-lubang tuh adalah salah satunya karena penyakit ini. Nah, ini juga saya kira di sekitar rumah Anda pasti ada, terutama yang di rumahnya masih menanam tanaman-tanaman tertentu, penyakit embun jelaga, nama bahasa Inggrisnya sutimul. Inangnya bisa jeruk, jambu, jambu bol, lalu kemudian apa lagi ya? Pokoknya inang-inang tanaman tahunan. Ya. Bahkan kadang-kadang di rambutan juga ada ya. Nah, ini di sini ditunjukkan pada tanaman jeruk. Ya, di sini permukaan daun mungkin Anda sering melihat tahu-tahu hitam aja tertutupi, atau pada buahnya, ya, buah jeruknya. Nah, ini biasanya seperti jelaga hitam. Nah, ini nanti kalau ini mudah kita kupas. Jadi kalau kita colek-colek sedikit gini, itu nanti langsung lepas. Ya, karena dia hanya menutupi permukaan daun. Ya. Nah, aslinya cendawan ini bukan merupakan patogen karena dia tidak punya kemampuan menyebabkan penyakit secara genetiknya. Tetapi dia digolongkan pada patogen karena menyebabkan gangguan fisiologis yang terus-menerus karena menutupi daun. Kalau udah tertutupi daun gini kan fotosintesis juga jadi berkurang, terganggu, sehingga akan menghambat pertumbuhan tanaman. Ya. Jadi ini adalah cendawan. Lantas ngapain dia bisa hidup seperti ini? Nah, biasanya pada tanaman-tanaman seperti jeruk, mangga, lalu kemudian apa lagi ya, buah-buah itu, biasanya banyak kutu-kutunya. Ada kutu daun, ya, ada kutu putih misalnya. Nah, kutu-kutu ini
mengeluarkan semacam sekresi ya, dari selama proses metabolisme tubuhnya yang menghasilkan apa yang disebut dengan embun madu ke sekitarnya. Ya, jadi bekas-bekas tempat kutu tadi banyak, di situ biasanya manis sehingga ini dimanfaatkan oleh cendawan ini untuk hidup. Namun dia sendiri tidak masuk menginfeksi ke dalam jaringan tanaman, hanya nutup, makanya mengganggu. Ya. Nah, di sini cendawan ini bersifat epifit, ya, bersifat epifit, bukan parasit, tidak mengambil makanan dari jaringan tanaman, ya. Hidupnya hanya dari sekresi kutu daun yang disebut dengan embun madu. Ya, jadi dia memanfaatkan itu. Nah, cendawan ini memiliki tahap perfect, ya, tahap perfect dari membentuk peritesium, ya. Di dalam peritesium ada ascospora karena dia masuk dalam kelas Ascomicotina atau Ascomycetes. Nah, atau juga bisa membentuk tahap imperfectnya itu membentuk conidia yang namanya dihasilkan dari pycnidium. Pycnidium menghasilkan pycnidiospora, nanti warnanya hitam. Jadi ini cendawan, dalam dunia cendawan kadang-kadang dia banyak yang menunjukkan fase seksualnya dia membentuk apa, fase aseksualnya membentuk apa. Jadi sporanya bisa berbeda-beda. Kemudian saya nggak tahu ini Anda apa pernah melihat jagung yang bergejala seperti ini di lapangan? Pernah nggak? Di rumah Anda gitu atau pas di mana? Pernah nggak? Di Saya mana? belum pernah, Ibu. Belum pernah ya. Orang kota kayaknya belum pernah nih. Tapi orang-orang yang tinggal masih di tempat apa namanya? Tempat yang masih agroekosistemnya bagus ya, masih nanam padi, nanam sayur dan lain-lain masih bisa melihat ini ya. Ini adalah gejala penyakit yang namanya hangus, luka api, gosong atau semat. Bahasa Inggrisnya semat. Nah, jagung ini adalah penyebab penyakitnya adalah Ustilagomaides. Dari golongan Basidiomycotina tadi sama seperti yang sebelumnya ya, penyakit karat. Cuma dia masuknya di sini ordonya Ustilaginalis. Kalau karat Uredinalis. Ya. Nah, di sini infeksinya pada bunga jantan dan betina, ya, kemudian pada tongkol, batang, dan daun. Nah, ini menyebabkan biji jagung membengkak dan tertutupi oleh lapisan miselium tipis. Ya. Nah, ini kalau kita korek bagian yang besar-besar ini, itu isinya cuma spora dari cendawan ini aja. Jadi ditukar oleh spora cendawan ini yang disebut sebagai teliospora. Ya, karena masuk dalam keluarga itu tadi, keluarga karat ya, jadi bentuk teliospora. Nah, ini bentuk teliosporanya seperti ini. Ustilagomaides itu ukurannya 8 sampai 12 diameternya, bulat. Dan Anda perhatikan di pinggirannya itu ada duri-durinya. Jadi seperti duren aja ini. Ya. Duri-durinya halus. Nah, ini kalau spora ini atau teliospora ini berkecambah akan membentuk basidium. Dan dari basidium nanti keluarlah spora yang namanya basidiospora. Ya, menghasilkan basidiospora. Nah, ini di lapangan penyakit ini memang kurang penting. Karena dari misalnya di lahan yang luas, paling hanya beberapa saja yang mengalami gejala seperti ini. Karena siklus dari patogen ini adalah selama 1 kali musim tanam. Baru bisa kita melihat gejala ini. Kalau di awal-awal sampai belum di akhir musim tanam, sebelum membentuk tongkol, kita tidak bisa melihat gejala khas dari cendawan ini. Jadi, makanya di lapangan itu sangat jarang karena itu siklus hidupnya sangat panjang, 1 kali 1 musim tanam. Kemudian dia parasit yang obligat, jadi harus hidup di tanaman hidup. Sehingga dari sporanya yang 10-puluhan juta ini, misalnya disebarkan oleh angin kemana-mana, itu tidak bisa bertahan lama karena harus segera menemui tanaman yang hidup. Ya. Jadi kalau ini ya sekarang sudah berspora seperti ini, lalu kemudian kita pecah itu spora ini yang besar-besar itu ya, bulir yang besar, kemudian terbang kemana-mana oleh angin. Nah, untuk bisa menghasilkan gejala seperti ini, teman yang lainnya kan sudah
sama membentuk tongkol seperti ini. Ini nggak mungkin 3 bulan lagi ditunggu. Karena ini udah masa fase udah akhir nih kalau untuk jagung. Sehingga memang gejala yang seperti ini memang betul-betul patogennya terbawa dari biji. Ya, terbawa biji, bersama biji, sehingga tidak banyak. Beda dengan cendawan yang lain yang segera siklus hidupnya seminggu itu sudah habis satu siklus hidup ya. Nah itu segera bisa langsung ini lagi, ya. Apa namanya, menginfeksi dan menghasilkan gejalanya meluas. Tapi kalau yang siklus hidupnya satu kali dalam satu musim tanam itu nggak bisa. Nah, jadi insidensinya atau kejadiannya di lapangan kecil. Kemudian yang nomor 12 adalah embun tepung. Nah, embun tepung ini pada karet. Ya, namanya powdery mildew. Nah, ini karetnya ini patogennya kita sebut sebagai Oidium hifeae karena memang ini spesifik menginfeksi hifea ya atau karet. Karena ada lagi Oidium yang menyerang tanaman yang lain. Belakangnya nama inangnya. Nah, ini daun yang diserangnya adalah memang hanya daun muda. Karena memang embun tepung suka yang muda juga. Nah, ini biasanya kalau sudah terserang seperti ini, ya ini menyebabkan bercak-bercak putih. Ini adalah tepung atau spora dari cendawan ini. Nah, ini menutupi permukaan daun nih, bisa menutupi permukaan daun semua. Nah, pada serangan lanjut orang ketutup semua, biasanya daunnya akan mati, ya, kering dan akhirnya gugur atau rontok. Nah, pada tanaman karet ini juga salah satu tanam penyakit yang cukup penting ya, karena yang diserang adalah pada bagian pucuk. Dan cendawan ini membentuk konidia seperti ini, putih ya biasanya. Kalau di sini kelihatan warnanya karena gambar skematik ya. Aslinya itu adalah warnanya seperti air. Nah, conidiophore tidak dibentuk dalam tubuh buah, melainkan langsung tumbuh dari substrat yang di depan. Maksudnya substrat itu ya substrat tanaman. Langsung, nggak pakai tubuh buah. Ini tahu itu yang nomor 12. Nomor 13 adalah kanker. Nah, kanker ini juga kalau di rumah punya kebun jeruk atau punya tanaman jeruk, ini sering sekali menyerang pada tanaman jeruk. Ya. Ini penyebabnya adalah Xanthomonas citri, ya, subspesies citri. Bakteri, gramnya gram negatif. Nah, ini menginfeksinya bisa ke daun, ke buah ya, dan pucuk. Nah, ini gejalanya berupa bintik-bintik kuning awalnya. Awalnya kuning-kuning, bintiknya ada halonya, lalu kemudian dia berubah menjadi coklat pada bagian tengahnya, ya. Di sekitarnya ada halo juga. Dan ini kalau gejalanya parah pada daun, itu bisa menyebabkan gugur daun atau defoliasi. Atau kalau penyerang pada bagian pucuk, ya bisa menyebabkan mati ranting dan pucuk. Dan yang jelas kalau menyerang pada bagian buah seperti ini akan menurunkan kualitas buah. Ini kalau dipajang di supermarket, ibu-ibu nggak akan ada yang ngambil kalau jeruk yang ini. Kecuali harganya 10% dari harga aslinya. Ya. Tapi kalau harganya tetap dengan harga aslinya, ini nggak akan dipilih oleh ibu-ibu atau Anda, karena bentuknya tidak indah dan kelihatan kesannya jorok. Ini adalah bakteri penyebabnya. Kemudian yang ke-14 ini adalah busuk basah. Nah, ini juga Anda bisa praktek sendiri di rumah untuk melihat busuk basah yang disebabkan oleh pitium. Saya kira di rumah pada senang ya makan timun ya. Nah, kalau di rumah ada timun, potong timun ini di tengah, jadi 2. Lalu kemudian Anda ambil air di gelas aqua, masukkan ke gelas aqua atau apa saja, ke gelas Anda juga boleh, atau ke gelas aqua ya. Kasih tanah di situ separohnya. Lantas tadi pada bagian yang luka dari timun yang karena kita potong itu ditanamkan ke tanah. Itu dalam beberapa hari Anda akan melihat timun tadi dikelilingi oleh bitium ini, cendawan ini. Jadi sangat mudah nih kalau Anda ingin lihat kayak apa sih. Ya, kita kan WFH nih. Nah, Anda bisa coba ini. Tadi lihat antraknosa, lihat sendiri. Timun ya, untuk lihat bitium, coba dipraktekkan di rumah. Mudah-mudahan Anda ketemu. Biasanya tidak pernah gagal tuh kalau Corydotrichum, bitium, itu Anda bisa sendiri melihatnya dari rumah. Silakan dipraktekkan.
Kalau nggak dimarahin ibu Anda ya. Tadinya mau buat lalapan diambil buat melihat video. Separuh aja, jadi nggak usah semuanya. Jadi separuh dari buah ini dipotong gitu ya. Lalu kemudian ditanamkan ke tanah. Kemudian botol aquanya ditutup plastik dari atas supaya menjaga kelembapan. Dalam beberapa hari akan muncullah miselium dari cendawan ini. Hifanya memiliki senosit tanpa sekat, ya, ini kayak gini. Sporanya membentuk spora zoosporangium, ya, bulat. Nah, jika masak, sporangiumnya mempunyai vesikel yang selanjutnya akan pecah mengeluarkan zoospora tadi seperti Phytophthora tadi ya, yang mengeluarkan zoospora. Kemudian zoospora ini memiliki dua flagela atau tinsel whiplash. Dan kalau dia bereproduksi secara seksual, tadi mirip ya, membentuk struktur yang bertahan seperti ini. Ya, ini disebut dengan oospora. Yang nomor 15 adalah busuk lunak. Saya kira ini juga bisa dilihat dari rumah. Ya. Kalau ibu Anda membeli kol, ada, kemudian ada kentang juga bisa, kemudian ada wortel juga bisa. Nah ini inangnya sayur-sayuran itu ya. Nih kalau di sini yang diperlihatkan adalah Brassica. Ini patogen penyebab busuk lunak ini adalah Pectobacterium carutophorum. Dulu namanya Erwinia carutophorum, Patufar carutophorum. Sekarang namanya ganti Pectobacterium. Nah ini gejalanya pada daun bisa batang dan umbi menjadi busuk, basah, warnanya coklat kehitaman. Saya kira Anda pernah melihat ya kalau tukang sayur kita mau beli kolnya, dia biasanya buangin daun-daun yang agak jelek-jelek ini. Itu karena ada bakteri ini yang menyebabkan busuk. Jadi dibuang biasanya, kemudian bagian kalau Anda lihat yang kol yang dijual di supermarket pada bagian apa ya, pangkal batangnya di bawah itu dipotong, lalu kemudian ditutupi oleh sesuatu ya seperti kertas atau apa ya supaya nggak lembab. Karena kalau lembab, bakteri ini akan langsung berkembang dan menyebabkan kebusukan pada kubisnya. Nah ini bercak pada penyakit busuk lunak pada kubis ini sebetulnya tidak berbau ya, karena Erwinia ini atau Pectobacterium ini hanya memecahkan lamela tengah dari sel tanaman ini. Jadi hanya berair gitu saja ya, tapi airnya nggak keluar. Namun ternyata apabila lamela tengah tadi sudah pecah, itu ada mikroba lain, mikroba sekunder yang memanfaatkannya. Sehingga menyebabkan kubisnya jadi baunya luar biasa. Saya kira pernah mungkin Anda melihat kubis yang bau banget gitu ya. Baunya ya, nggak enak. Nah, itu karena Pectobacterium carutophorum ini. Nah, ini bakterinya sama ya seperti tadi ya, seperti kapsul, tetapi dia apa namanya, flagelanya veritricus. Jadi bukan di ujung aja, tapi di semua bagian ini ada ininya, ada flagelanya. Ini saya kira kalau mau praktek di rumah, nah silakan kubis ibu Anda itu dikeluarkan dari kulkas, ya. Cabai dikeluarkan dari kulkas, terus timun tadi dibuat seperti yang saya bilang. Itu dalam beberapa hari Anda akan merasakan bau yang tak sedap, busuk dari ini, dari kubis ya. Dan itu atau dari wortel juga bisa, kentang juga bisa, ya. Dibelah aja nanti kelihatan busuknya ya di umbi kentang itu atau di wortel. Ya. Baunya cihui lah baunya. Baunya luar biasa karena adanya mikroba lain yang memanfaatkan jaringan tanaman yang lamela tengahnya pecah ya untuk dimanfaatkan oleh mikroba yang lain. Nah, yang terakhir ini adalah nematoda, ya, sebangsa cacing. Ya, cacingnya tapi cacing renik. Ini adalah penyakit yang baru di Indonesia. Saya kira mungkin baru 2 tahunan ya, barangkali ya. Ini masuk melalui impor padi impor yang diimpor rasanya dari Cina. Jadi Aphelenchoda species ini bisa bertahan pada bulir padi ini. Jadi bulir padi ini sampai matang,
dia berada di dalam bulir padi. Makannya dari situ, bertahan di situ, sehingga kita susah mengenalinya kalau misalnya ada impor apa namanya gabah padi gitu. Gimana kita gabah padi kan bukan besar ya, kecil-kecil gitu ya. Kebayangin 1 ton berapa buah, berapa bulir itu kan kita juga tidak bisa membayangkannya. Jadi di terbawah itu, lalu kemudian kalau nanti pada bagian ujung dari bulir padi tadi kita potong, kemudian kita taruh di air bulir padinya, itu nematodenya akan keluar. Keluarlah yang begini-gini nih. Ya, ini tanda penyakit dari penyakit namanya penyakit white tip. Nama penyakit white tip. Karena ujung dari tanaman padi itu akan kelihatan berwarna putih. Makanya disebut penyakitnya white tip, ujung putih ujungnya putih. Ya. Nah ini biasanya daun bendera yang menutupi malai mengkerut, berubah bentuk, dan ukuran malai berkurang, begitu juga bulirnya. Dan ini adalah tanda penyakitnya nematoda. Nah ini kalau udah dilihat di sini kan gambarnya besar ya. Padahal ini sangat sernik. Ini hasil foto dari mikroskop khusus yang bisa memfoto cacing ini. Di sini adalah utuhnya ya, jantan dan betina. Ini jantan, ini betina. Kemudian ujung anterior betina ya, ini ujung betina. Lalu kemudian ujung anterior betina C, yang D mana yang D ya? Ah ini yang D. Yang D adalah bidang lateralnya, jadi daerah lateral. Kemudian yang F itu ekornya, ini ekor jantan. Kemudian E itu ekor betina. E itu ekor betina. Jadi ekor jantan dan betina itu beda bentuknya. Jadi ini adalah ciri khas dari nematoda white tip ini, penyebab white tip putih, apa namanya ujung putih. Dan ini juga sekarang sudah mulai menyebar di mana-mana penyakit white tip ini, ya karena itu tadi terbawa bersama biji padi ya atau benih padi. Saya kira ini ya seluruh penyakit sudah dijelaskan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada? Jelas? Atau puyeng dengan berbagai penyakit diperlihatkan ya? Kedokteran tanaman tuh memang begitu, jadi belajar penyakit, belajar hama, gangguan-gangguan cekaman biotik, abiotik. Tapi yang terutama kalau di proteksi tanaman adalah gangguan biotik ya. Abiotiknya mungkin saya kira banyak dikaji di apa namanya terkait gangguan kesehatan tanaman karena faktor abiotik di apa namanya departemen atau prodi ITSL gitu ya, barangkali di prodi PTN itu disinggung sih beberapa ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Iya Bu, saya Safwan izin bertanya mengenai mungkin dari yang pernah saya alami ya Bu untuk di daerah saya kan di perkotaan gitu ya Bu. Saya kemarin tuh nanam cabai ya. Ya. Di sekitar saya itu nggak ada yang nanam cabai Bu. Jadi saya bingungnya dari mana asal muasal sampai bisa ada hama itu Bu, trips yang putih-putih itu Bu, karena kan untuk di dekat-dekat saya itu nggak ada perkebunan atau perkebunan cabai gitu ya Bu ya. Kenapa dia bisa sampai menemukan tanaman cabai yang udah saya jauhkan juga di tempat tersendiri gitu Bu. Kenapa ya Bu? Oh, kalau kita lihat kenapa ya cabai saya orang yang lain juga nggak ada yang nanam tapi kok cabai saya sakit atau cabai saya diserang hama tertentu ya. Jadi baik hama maupun patogen itu kisaran inangnya ada yang luas sekali ya. Jadi dia tidak menginfeksi hanya satu jenis tanaman saja. Jadi tidak spesifik hanya menyerang pada satu tanaman. Itu kalau trips atau tungau ya. Beda. Tungau beda lagi. Itu trips. Kalau trips itu ada yang di Indonesia yang ada itu adalah trips tabasi.
Trips tabasi itu memang banyak di cabai. Lalu kemudian juga ada juga di komoditas-komoditas lain yang bukan cabai gitu ya. Karena dia menyerangnya kalau cabai aja, nanti kalau orang pas nggak nanam cabai, dia mati. Ya. Strategi bertahan patogen ataupun hama itu dia nggak spesifik hanya satu aja, gitu. Tidak hanya satu tanaman saja. Dia bisa juga menyerang tanaman yang lain, walaupun mungkin dia kurang suka ya, barangkali ya, lebih suka ke cabai. Tetapi untuk bertahan hidup, dia masih bisa makan di tanaman lain. Jadi, kenapa cabainya Safwan tiba-tiba kena itu? Saya kira dari tanaman lain, itunya, perpindahannya. Karena trips itu sangat kecil. Lebih kecil dari kutu kebul, lebih kecil dari kutu daun ya. Kecil sekali. Jadi kalau ada angin bertiup, udah tuh pergi dia kemana-mana. Jadi pindah dia kemana-mana. Jadi dari situ sakuannya. Mungkin Anda juga pernah lihat kutu putih ya, yang dia diem, kutunya putih, nempel gitu ya. Kan ada tuh di pohon Ya, Bu. jambu. Ini bunga saya wafat barusan 2 tuh gara-gara dia juga tuh. Ya jadi itu inangnya banyak. Loh ini kan gitu kok kebunga gitu ya. Itu awal-awal pertama kali ditemukan yang itu adalah pada tanaman singkong. Daun singkong. Ya tanaman singkong. Tapi dia tanaman apa yang ada di rumah kita, dia ikut juga. Kalau pas nggak ada singkong, maksud dia mati. Saya harus hidup ke dia. Jadi dia menyerang ke tanaman yang lain. Gitu ya. Jadi baik serangga maupun patogen, itu strategi bertahan itu salah satunya adalah melebarkan kisaran inang. Coba-coba. Awalnya mungkin coba-coba ya. Lama-lama kok enak ya, lama-lama enak juga nih, gitu. Cocok gitu. Ini misalnya bisa begitu ininya. Itu ya, Safwan. Ya, baik, Ibu. Ada lagi? Makasih, Bu. Saya izin bertanya, Ibu. Ya, ini saya tutup dulu lah ya. Ntar dulu. Ini soalnya mengganggu pemandangan saya nih. Bidang pandangnya jadi kecil. Ya, Iya. silakan. Jadi saya ingin bertanya ini Bu mengenai klinik tanaman. Jadi klinik tanaman ini pelayanannya berupa identifikasi sampel tanaman yang terserang atau pelayanannya berupa observasi langsung ke lahan Ibu. Seperti apa kira-kira? Tergantung pasien maunya apa. Ya, klinik tanaman yang ada di proteksi tanaman itu, kita kayak punya rumah sakit gitu ya. Klinik hewan kan ada tuh. Kalau di IPB ya, yang di kedokteran hewan. Klinik tanaman juga ada yang di Departemen Proteksi Tanaman. Nah, selama ini klinik tanaman itu membantu para petani mengatasi masalahnya. Mereka bisa mengirimkan sampelnya langsung atau mau datang langsung juga boleh. Gitu ya. Atau mahasiswa misalnya juga boleh. Dan biasanya kalau untuk petani, mahasiswa gitu-gitu saya kira nggak bayar. Jadi gratis. Nah, apa yang dilakukan oleh klinik tanaman ya? Misalnya kemudian kamu kok nggak ada nama? Oh, Mario misalnya membawa tanaman sakit gitu ya, datang ke sana. Itu kalau dilihat, oh ini virus, itu nanti akan dikasih ke saya, dikasih ke Bu Asti yang memang ahli virus untuk mencari solusi virusnya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya, gitu, kayak gitu. Nah, jadi bisa datang langsung, bisa juga dikirim. Kalau untuk perusahaan-perusahaan itu biasanya berbayar. Ya kayak model nursery-nursery yang besar-besar atau perkebunan gitu ya, itu bayar. Atau ada sering juga yang dari perkebunan-perkebunan gitu datang, kemudian minta dilihat ke kebunnya langsung gitu. Masalahnya. Seringnya begitu. Kemudian aktivitas klinik tanaman yang lain adalah safari. Jadi ini aja COVID ya, nggak safari nih, udah mau 2 tahun ya. Safarinya pendek-pendek ya. Biasanya safari sejawa gitu. Karena kita punya mobil klinik ya. Di sana kita buka lapak misalnya bukan di pertanaman ya, di areal yang memang dibudidayakan oleh petani, membudidayakan tanaman-tanaman tertentu. Itu kita datangi, kita datang buka lapak gitu. Terus nanti petani pada datang konsultasi. Nah, di dalam mobil itu lengkap, ada mikroskop, ada apa-apa. Jadi bisa ditunjukkan sama petani, ini loh Pak, ininya, ini loh,
yang keladinya nih, yang ini nih, gitu ya. Nah ini kemudian mendapat rekomendasi bagaimana cara mengatasinya. Jadi memang benar-benar seperti dokter lah, dokter tanaman gitu. Kamu mau bawa apa ke klinik? Ah, enggak, Ibu nanya doang sih. Sempat kepikiran barusan. Pernah Ini Bu, biasanya hmm, kalau berbayar gitu biasanya berapa sih Bu? tergantung ya petani maunya yang kayak apa. Kayak pengusaha-pengusaha itu ya, yang misalnya nih ya punya nursery anggrek, nursery bunga, itu kalau kena virus, bunga anggrek itu kan kalau udah kena virus itu kan jelek jadinya, ukurannya kecil ini. Terus dia pengen tahu tuh virusnya apa gitu. Dia ingin deteksi, bisa secara serologi, bisa secara molekuler dengan PCR kayak kita PCR COVID itu. Jadi biayanya memang agak mahal kalau yang itu. Makanya biasanya yang perusahaan-perusahaan besar yang memang kayak Great Giant Pineapple dan lain-lain itu, dia mainnya PCR. Kalau ke kita minta tolong itu. Ini kami ada masalah gini, tolong diidentifikasi itu apa. Kemudian secara molekuler misalnya gitu. Kemudian kita deteksikan, kita inikan, lalu oh ini penyebabnya gitu ya. Lantas kita merekomendasikan apa gitu. Biasanya kalau untuk merekomendasikan, kalau untuk kebun-kebun yang besar seperti Giant Pineapple atau perkebunan, biasanya kita harus ke sana. Harus lihat gitu ya. Karena aspek budidaya itu besar pengaruhnya terhadap kesehatan tanaman. Ya. Termasuk misalnya faktor budidaya yang menginduksi kondisi lingkungan yang justru sesuai bagi perkembangan patogen sehingga mengganggu. Jadi biasanya kalau yang besar-besar kita datang. Tapi kalau misalnya gangguannya masih kecil-kecil, baru mulai gitu, biasanya dia kirim aja. Kalau petani itu biasanya kirim. Jadi nggak ada biayanya sih kalau petani. Dia paling biayanya anu aja, biaya kirim gitu ya. Nanti kita hubungi dia lewat apa gitu ya. Seperti itu. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Silakan kalau ada masalah, misalnya bapaknya yang petani punya masalah, silakan dikirim aja ke klinik tanaman atau kontak dengan klinik tanaman gimana baiknya karena sekarang COVID ya misalnya. Tapi beberapa dosen saya lihat masih ke lapangan juga. Saya kalau ke lapangan kemana gitu suka dimanfaatkan juga, artinya petaninya nanya-nanya gitu ya. Apalagi kalau petaninya teman saya gitu, pasti dia nanya. Ini bunga saya gini, kenapa ya? Gini. Biasa kita sih, nggak dibayar juga tidak masalah karena itu bagian dari pelayanan pada masyarakat. Itu ya. Ada lagi? Cukup jelas? Hah? Jelas kah? Insya Allah jelas, Bu. Oke. Kalau jelas, aduh kamu enak amat nih, Bisri. Ini di mana nih? Di Cikabayan ya? Iya, Bu. Di ALFA, Bu, tepatnya, Bu. Tempatnya Dekat proteksi Nasar. tanaman ya? Iya, Bu. Benar, Bu. Oh, oke. Kamu berteman sama siapa di situ di LFA? Orang proteksi. Ada banyak, Bu, teman-teman saya di sini yang anak AGH, Bu. Cuman yang Oke. PTN dari kakak tingkat sini. Iya, soalnya yang masih ini udah belum boleh kembali. Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri kuliahnya ya. Jaga kesehatan masing-masing. Tanamannya udah pada tumbuh kan? Itu kemarin ada yang nanya ya, di kelas ini apa bukan ya yang cabenya dimakan tikus tuh? Di kelas ini ya? Yang WA saya? Bukan ya? Ini Iya, udah, Ibu, saya, Bu. tuh. Iya, Aulia. Nggak dimakan, Bu, dirusak doang gitu, Bu. Nah, itu kan gangguan namanya. Gangguan biotik. Gangguan biotik itu bisa dari hama, bisa dari itu penyakit ya. Jadi kok bisa ya, saya bingung juga. Nah ini Kak yang mengambil cabai ya, mungkin nanti kalau untuk sampai panen lama ya, mungkin sampai sepanjang semester ini tuh baru bisa kelihatan panennya. Karena cabai biasanya disemai dulu, umur sebulan baru pindah tanam ya. Itu udah baru dia mulai tumbuh.
sampai mulai berbuah itu biasanya ya mungkin sekitar 3 bulan juga. Tergantung ini juga tapi ya, lokasinya. Karena saya beberapa kali ada pengujian cabai di Pengalengan, itu 8 bulan baru panen. Sampai capek saya nunggunya. 8 bulan kalau di dataran rendah udah nanam 2 kali gitu ya. Di sana tuh 8 bulan baru nanam. Umur 2 bulan tuh sama dengan masih kecil gitu, kecil sekali. Kecil gitu, umur 2 bulan. Dibandingin dengan umur 2 bulan yang di dataran rendah itu udah tinggi. Makanya kemarin saya bilang kan, kok milih cabai ya, karena cabai lama gitu. Timun gitu kan cepet tuh. Timun, kacang-kacangan, bayam, gitu kan. Kemudian apalagi kangkung, itu ada penyakitnya semua itu. Jadi, itu lebih cepat gitu loh. Udah habis itu kan bisa dipakai buat bakso, pakcoy, sawi ijo, itu juga cepet-cepet itu tanamannya maksudnya. Oke, kalau tidak ada lagi udah ya, kita ketemu lagi minggu depan. Mohon segera diselesaikan. Nih kita kan masih punya waktu sampai jam 1. Dimanfaatkanlah sambil makan siang barangkali mengerjakan tugasnya gitu. Sampai jam 1 gitu. Kan lumayan tuh dapat ada 16 penyakit dikerjain sejam misalnya dapat 4, 5 kan lumayan tuh. Coba dikerjakan. Ini adalah bagian dari cara mengingat ya gejala ya, dengan menggambar salah satunya. Ibu permisi, Ya. untuk pembagian kelompoknya bagaimana ya? Oh ya, Dika gimana? Dina gimana? Halo? Ini kan tadi Safwan apa saya jadikan co-host? Ya, supaya kalau saya keluar, gimana nih? Belum Ibu, saya belum jadi co-host. Co-host ya, saya jadi co-host ya, Safwan nih. Safwan co-host of this meeting, yes. Nah, Dina mana Dina? Dina? Halo? Kayaknya tuh hilang juga nih Iya, sinyalnya. Ibu. Oh, Iya, mohon ini maaf ya. dari Anu ya, hilang sinyalnya. Iya, Ibu, barusan tiba-tiba hilang. Ya udah silakan dipimpin ya menginikan kelompok sama tugas penyakitnya. Baik, Silakan Ibu. diatur. Ini Safwan sudah saya kasih ini akses sebagai co-host. Ini kalau co-host kalau saya leave itu berakhir enggak ya? Tidak Ibu. Tidak, Enggak, Ibu. meetingnya ya? cuma di end. Iya Bu. Saya kan di N nih. Adanya N. Itu gimana? Saya N aja. Ya, kalau saya N ada pilihan leave meeting, end meeting. Leave aja saya ya, Iya berarti Ibu. ya. Live meeting aja, Ibu. Oke. Silakan ya didiskusikan. Ya, terima kasih Bu. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, minta waktunya sebentar ya untuk pembagian kelompok. Nah, di sini kita bakal dibagi jadi 6 kelompok kecil. Karena ada 24 orang, jadi nanti ada satu kelompok yang terdiri dari 4 orang gitu. Sebentar ya.